Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini kita akan membahas video pembelajaran kelas 9 bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, bagian kedua. Namun sebelumnya silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pada video pembelajaran minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana dahsyatnya tentang hari kiamat. Pada kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa sesudah hari kiamat. Di antaranya ada alam barzah. Alam barzah atau yaumul barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah dalam surat Yasin, "Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun." Yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasakan kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah SWT seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Pandangan mereka tertunduk dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Seluruh manusia ketika berada di Padang Mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah SWT. Pengadilan Allah SWT di Padang Mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat kebalasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Pada hari perhitungan, amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatan selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan sangat menyesal. Yang kelima, surga dan neraka. Allah SWT memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari keadilan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapatkan timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan betapa susahnya seseorang yang ketika di dunia selalu berbuat jahat, mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan kejahatannya itu. Surga sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah SWT terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan, yaitu berupa surga. Firman Allah dalam surat Yasin yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan di surga itu. Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan berlebihan, dan tidak melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makanan dari pohon berduri. Firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan sebab selalu diliputi angin dan air yang panas, seperti tercantum dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Waqiah ayat 42 sampai ayat 44. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.